Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Seluruh Dewan Guru dan seluruh peserta didik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umat pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pagi hari Jumat ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan rutin di sekolah kita ini, yaitu kegiatan kerohanian. Adapun pembahasan pada kegiatan kerohanian pagi ini yaitu masih melanjutkan materi tentang puasa, yaitu jilid 4 pada ensiklopedia cara beribadah menurut Islam. Di sini ada dua pertanyaan yang mengenai tentang puasa dan bagaimana cara menyikapinya. Pertanyaan yang pertama adalah tentang puasa dan nifas. Pertanyaannya adalah, jika seorang wanita melahirkan sebelum masuknya bulan Ramadan, apakah ia boleh berpuasa pada bulan yang mulia itu? Itu pertanyaannya. Nah, para imam muslim sepakat bahwa wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh berpuasa. Adapun nifas, ini biasanya ada pada perempuan. Ya, jadi pada perempuan ini harus betul-betul mengetahui bahwa nifas, haid itu akan terjadi pada perempuan. Nah, adapun nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Jadi dalam proses melahirkan sebetulnya ada yang namanya wiladah. Kemudian ada nifas. Nah, wiladah ini adalah darah yang keluar pada proses melahirkan berbarengan dengan keluarnya bayi. Gitu. Itu wiladah namanya. Jadi ketika kita atau perempuan, ya, ibu-ibu wanita melahirkan seorang anak, maka akan berbarengan dengan darah yang keluar pada saat melahirkan atau mengeluarkan anak tersebut. Nah, darah yang keluar bersamaan dengan anak tersebut itu dinamakan darah wiladah. Ya, darah yang berbarengan dengan saat melahirkan. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Beda kan? Kalau wiladah itu saat melahirkan, darah yang keluar, tapi kalau nifas ini adalah darah yang keluar pasca, ya, atau setelah melahirkan. Bahkan haram hukumnya berpuasa bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Ya. Mereka wajib berbuka. Dan jika mereka tetap berpuasa dalam keadaan haid atau nifas, maka puasanya batal dan mereka wajib mengqodho atau mengganti puasa yang dilakukannya dalam keadaan haid atau nifas. Nah, biasanya nifas ini ada jeda atau batasannya. Paling
sebentar, nifas ini adalah sesaat. Ya. Dan umumnya nifas ini, lamanya nifas ini adalah 40 hari. Ya. Jadi kalau keluar darah setelah melahirkan sesaat kemudian kering berhenti, itu nifasnya selesai. Wajib mandi, adus, kemudian bisa berpuasa. Tapi 1 hari, 2 hari sampai 40 hari nifas ini masih mengalir atau masih keluar, maka darah nifas ini masih ada. Berarti selama masih ada darah itu, maka tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya. Sampai kapan nifas ini? Paling lama darah keluar nifas setelah melahirkan ini adalah 60 hari. Jadi batasan paling lama itu 60 hari. Selama 60 hari darah itu masih keluar, ya berarti tidak boleh dulu berpuasa. Ya. Ya, kemudian para ulama muslim juga sepakat bahwa jika haid atau nifas mendatangi wanita yang sedang mengerjakan puasa, maka puasanya batal. Ya. Jadi seorang wanita, seorang ibu hamil sedang berpuasa, kemudian pada saat itu datang haid atau keluar darah haid atau juga melahirkan, ya, maka pada saat itu puasanya menjadi batal. Kalau dilanjutkan puasanya tidak sah dan haram untuk melaksanakan puasa. Ya. Jadi puasanya batal jika datangnya haid atau nifas tersebut terjadi sebelum terbenamnya matahari. Jadi pada saat masih berpuasa, ya, meskipun beberapa saat. Nah, seorang wanita yang mendapati nifas di bulan Ramadan atau sebelumnya dan nifas itu berlangsung hingga masuk bulan Ramadan, maka ia wajib mengqadha hari-hari puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu setelah nifasnya berakhir. Jadi kalau bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 30 atau sebulan penuh masih dalam keadaan nifas, berhenti pada bulan selanjutnya setelah Lebaran atau bulan Syawal, maka si wanita tersebut wajib mengqadha di bulan Syawal setelah nifasnya berhenti atau berakhir. Nah, kata nifas ini menurut bahasa berarti melahirkan. Ya, kalau dalam referensi buku ini. Namun di dalam istilah syariat, nifas berarti darah yang keluar dari kemaluan seseorang wanita setelah melahirkan, ya. Dari rahim seorang wanita tapi setelah melahirkan. Sekali lagi, paling singkatnya waktu nifas adalah sesaat. Jadi di hari itu langsung kering darahnya, itu paling sebentar. Paling singkat. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian imam mazhab. Ya, adapun paling lamanya adalah 60 hari. Jadi paling sebentar atau paling singkat itu adalah sesaat, langsung kering, langsung tidak lagi keluar darahnya. Paling lamanya itu batasannya 60 hari. Dan keumumannya, ya, darah nifas ini adalah 40 hari. Kalau misalkan sudah melampaui 60 hari, bisa jadi darah yang keluar itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Ya, mungkin inilah yang dimaksud dari hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, pada zaman Rasulullah para wanita yang nifas tinggal duduk saja, tidak beribadah, tidak melakukan puasa selama 40 hari. Nah, para ulama memberikan komentar tentang hadis tersebut. Hadis tersebut mengacu kepada kebiasaannya. Jadi memang umumnya nifas ini adalah berlangsung selama 40 hari. Dari penjelasan-penjelasan tersebut tampak jelas bahwa jawaban bagi pertanyaan yang tadi adalah jika wanita tersebut melahirkan sebelum Ramadan
dan nifasnya terus berlangsung hingga masuknya bulan Ramadan, maka ia tidak boleh berpuasa sehingga nifasnya berhenti dan ia menjadi suci. Ya, namun jika ia melahirkan sebelum bulan Ramadan dan nifasnya telah berhenti serta ia telah suci darinya sebelum bulan Ramadan masuk, maka ia wajib berpuasa. Wallahu a'lam. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah tentang pelecehan orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, ini ada pertanyaan. Kami menyaksikan banyak manusia yang tidak berpuasa dan mereka menampakkan hal itu di hadapan orang-orang yang berpuasa. Bagaimana pendapat agama mengenai mereka? Nah, ini ada momen di bulan Ramadan, yang lain sedang berpuasa. Ada satu pihak yang tidak berpuasa bahkan sengaja menampakkannya bahwa dia tidak berpuasa. Nah, ini bagaimana pendapat agama mengenai hal tersebut? Merupakan pemandangan yang buruk, ya, adat yang tercela dan dosa besar. Sebagian muslim tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mereka menampakkan hal ini di jalan-jalan, di tempat umum, terlihat oleh orang yang sedang berpuasa. Ya, di kantor-kantor dan tempat-tempat lainnya, tanpa mengindahkan hak Allah, kehormatan bulan Ramadan, dan perasaan orang yang sedang berpuasa. Tidak berpuasa di bulan Ramadan itu sendiri adalah perbuatan dosa dan maksiat. Karena puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban. Namun, perbuatan maksiat ini akan menjadi lebih besar jika orang yang bersangkutan mempertontonkannya di hadapan umum, sengaja ingin dilihat oleh orang lain. Itu dosa besar, ya, merupakan dosa dan sebuah maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh umatku dimaafkan atas dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang mempertontonkan perbuatan maksiatnya. Jadi tidak bisa diterima alasan orang yang secara umum terang-terangan tidak berpuasa di hadapan umum, bahwa selama mereka tidak berpuasa dan berbuat maksiat, maka tidak ada alasan untuk menutup-nutupinya. Karena ada perbedaan antara perbuatan maksiat yang tidak ditampakkan dengan perbuatan maksiat yang sengaja ditampakkan oleh pelakunya. Manakala orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, maka itu akan mendorong orang lain untuk melakukannya. Dan jika sebuah kesalahan telah menyebar, maka dengan mudah akan menjangkiti manusia yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Termasuk kaidah Islam bahwa dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih ringan dibandingkan dengan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Meskipun tentunya pada keduanya itu manusianya berdosa. Itu disebabkan Islam menginginkan keselamatan masyarakat dan berusaha menjaga orang-orang yang soleh supaya tidak terdorong melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga yang berwenang dan para petugas yang terkait dengan masalah ini tentunya harus melarang mereka secara terang-terangan tidak berpuasa di hadapan orang banyak. Dan jika mereka tetap tidak mau memenuhi kewajiban puasa,
paling tidak mereka dilarang untuk tidak menyakiti perasaan orang-orang yang sedang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat kedua. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa mengubah dengan lidahnya, dan jika ia tidak bisa juga, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Mereka yang berdosa hendaknya ingat akan sabda Rasulullah SAW yang bersabda, takutlah kamu akan bulan Ramadan, karena sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan Allah. Janganlah kamu meremehkannya. Sungguh Allah telah menjadikan 11 bulan bagimu yang di dalamnya kamu bersenang-senang. Dan menjadikan bagi dirinya 1 bulan Ramadan. Oleh karena itu berhati-hatilah untuk tidak meremehkan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 pertanyaan yang kita bahas untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang bagaimana hukumnya orang atau seorang ibu wanita yang memiliki atau masih dalam keadaan nifas, apakah wajib berpuasa atau tidak, yaitu tidak boleh dulu berpuasa, haram berpuasa sampai dengan nifasnya berakhir. Yang kedua yaitu tadi, jika ada orang yang dengan sengaja menyaksikan atau ingin mempertontonkan tidak berpuasa di hadapan orang-orang yang berpuasa, itu adalah termasuk maksiat dan dosa besar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kerohanian di pagi hari ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.